Susunan kabinet bayangan siap jadi rival Menteri Prabowo. Ancam, Purbaya tak lagi nyenyak tidur. Masyarakat sipil, akademisi, dan peneliti resmi mengumumkan terbentuknya kabinet bayangan yang disebut Zaken karena pilihan rakyat, di antara yang terpilih Ferry Amsari dan Media Wahyudi Askar. Inisiator kabinet bayangan, Ahmad Jilul Qur'ani, mengatakan ada 121 orang yang mendaftar secara langsung untuk bisa bergabung ke dalam kabinet. Publik dan jaringan masyarakat sipil turut merekomendasikan nama-nama potensial sehingga diciutkan menjadi 102 nama yang dipertimbangkan. Jilul menjelaskan, kabinet bayangan terdiri dari 15 nama yang mengisi 15 pos kementerian. Kabinet ini adalah Zaken kabinet yang disusun berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan. Presiden Prabowo pernah menjanjikan Zaken kabinet, namun gagal mewujudkannya, ungkap Jilul di dalam keterangan yang dikutip pada Senin, 27 Juli 2026. Kami membuktikan sebaliknya, rakyat bisa membentuk Zaken kabinetnya sendiri, imbuhnya. Ia mengatakan, pihaknya turut melibatkan panel seleksi independen dalam pemilihan anggota kabinet bayangan. Mereka terdiri dari sejumlah tokoh seperti Eri Riana Harjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mohtar. Panel itu, kata Jilul, bertugas menilai rekam jejak, kompetensi, dan integritas setiap calon sebelum nama-nama final ditetapkan. Jilul menambahkan, ada 6 kriteria yang dijadikan sebagai acuan seleksi anggota kabinet bayangan, yaitu berintegritas, kompeten dan punya rekam jejak publik, berusia di bawah 50 tahun, kritis dan berani, berpihak pada rakyat serta non-partisan. Saat ini jumlah anggota kabinet bayangan mencapai 15 orang. Sedangkan menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo berjumlah 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah anggota kabinet bayangan, yakni 48. Itu pun bisa bertambah lebih gemuk, lantaran Prabowo juga membuka posisi wakil menteri di kabinetnya. Ahmad Jilul Qur'ani mengatakan, pihaknya turut mengkritisi lewat jumlah anggota kabinet yang ramping. Justru dengan kabinet yang ramping, pemerintahan katanya bisa berjalan lebih efisien dan gesit. Berikut perbandingan formasi anggota kabinet bayangan. Salah satu menteri di kabinet bayangan yang sudah rutin memberikan catatan adalah Bima Yudhistira yang mengisi posisi Menteri Keuangan. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Celios itu bahkan sudah mengumumkan akan membuat Menkeu Purbaya tak lagi nyenyak tidurnya di malam hari. Kenapa? Sebagai counterpart Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih, tentu kabinet bayangan melihat sejauh ini permasalahan yang membuat ekonomi kita menjadi kurang produktif, kerentanan sehingga rupiah anjlok, kemudian dari sisi utang, pajak yang semakin menghimpit masyarakat, maka diperlukan perombakan total dari sisi reformasi fiskal atau APBN. Ungkap Bima di area Cikini, Jakarta Pusat pada Senin, 27 Juli 2026. Ia menilai, kebijakan perekonomian yang diterapkan oleh Purbaya sudah melenceng jauh. Salah satu yang menjadi peringatan keras, yaitu agar tak mencampuri urusan moneter dengan intervensi kebijakan fiskal. Jadi, saya harus menjaga ruang antara intervensi kebijakan APBN dengan Bank Indonesia harus betul-betul ada pagar api, firewall. Sehingga tidak membuat Bank Indonesia kuasi di fiskal, tutur dia. Hal lain yang dikritisi Bima dari kebijakan Purbaya, yakni terkait implementasi pajak. Purbaya terlihat segan menerapkan pajak bagi orang-orang super kaya, high net worth individuals. Padahal, potensi pajak besar itu ada di sana, bukan pada UMKM. Sehingga arah kebijakan diharapkan bisa berubah dan menghentikan langkah-langkah Purbaya untuk terus mengais warung-warung, UMKM, masyarakat pekerja. Sebaiknya fokusnya diganti ke orang-orang super kaya. Imbuhnya, 3 kabinet bayangan bakal buat rapor 2 tahun pemerintahan Prabowo. Kabinet bayangan, Kabinet Merah Putih, Prabowo. 11 dari 15 anggota kabinet bayangan yang menggelar rapat kerja perdana pada Senin, 27 Juli 2026 di Jakarta. IDN Times, Santi Dewi. Lebih lanjut, Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Bayangan, Ferry Amsari, mengungkapkan ada 4 program yang bakal dilakukan Kabinet Bayangan dalam waktu dekat. Pertama, Kabinet Bayangan akan membuka dialog dengan banyak pihak, termasuk dengan istana. Kami juga akan membuka dialog dengan publik luas, kata Ferry. Kabinet Bayangan telah menyiapkan mekanisme seolah-olah debat parlemen antara anggota kabinet dengan orang-orang yang ingin menanyakan lebih jauh mengenai program yang seharusnya dikerjakan oleh negara. Program kedua,
Kabinet Bayangan akan berkeliling ke sejumlah kampus di daerah-daerah. Kami akan berdialog dengan teman-teman mahasiswa mengenai program yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah, tutur dia. Program ketiga, Kabinet Bayangan bakal melakukan pemungutan dana publik atau crowdfunding untuk mengeksekusi program-program yang tak mampu dikerjakan oleh pemerintah. Meskipun itu program yang kecil dan tak membutuhkan dana yang besar. Misalnya ada sekolah yang murid-murid dan gurunya harus nyeberang, maka kami akan berpikir bagaimana membangun sesuatu atas dasar dana publik. Kalau selama ini pemerintah sudah memungut pajak tapi gagal melakukan sesuatu, kami ingin membuktikan bahwa kerja negara mudah kok kalau niatnya baik, imbuhnya. Program keempat, Kabinet Bayangan akan meluncurkan rapor kinerja 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Rapor ini disusun dalam perspektif checks and balances yang kami lakukan. Kami akan lengkapi data dan bukti, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.